Halo, selamat pagi Bapak, Ibu, dan Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan. Kita berjumpa lagi dalam Salam Pagi. Mari sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, kita berdoa. Tuhan Allah yang mengasihi kami, tak henti-hentinya kami mengucap syukur kepadamu untuk segala pimpinan dan penyertaan-Mu. Dan biarlah melalui kebenaran sabda-Mu, kami boleh terus bertumbuh di dalam Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara, kita akan membaca firman Tuhan dari kitab Imamat pasal yang ke-24. Demikian. Tuhan berfirman kepada Musa, "Perintahkanlah kepada orang Israel supaya mereka membawa kepadamu minyak zaitun tumbuk yang murni untuk lampu, sehingga lampu dapat tetap menyala. Harun harus tetap mengatur lampu-lampu itu di depan tabir tabut hukum di dalam kemah pertemuan dari petang sampai pagi di hadapan Tuhan. Itulah ketetapan untuk selama-lamanya bagimu turun-temurun. Di atas kandil dari emas murni, lampu-lampu itu harus tetap diaturnya di hadapan Tuhan. Engkau harus mengambil tepung terbaik dan membakar 12 roti bundar darinya. Setiap roti bundar harus dibuat dari 2/10 eva. Engkau harus mengatur menjadi 2 susun, 6 buah sesusun di atas meja dari emas murni itu di hadapan Tuhan. Engkau harus membubuhkan kemenyan murni di atas tiap-tiap susun. Kemenyan itulah yang harus menjadi bagian peringatan dari roti itu, suatu kurban oleh api bagi Tuhan. Setiap hari Sabat ia harus tetap mengaturnya di hadapan Tuhan. Itulah perjanjian kekal dari pihak orang Israel. Roti itu untuk Harun serta anak-anaknya, dan mereka harus memakannya di suatu tempat yang kudus. Sebab itulah bagian maha kudus, bagiannya dari segala kurban oleh api bagi Tuhan. Itulah suatu ketetapan untuk selama-lamanya. Pada suatu hari seorang laki-laki yang ibunya orang Israel, sedangkan ayahnya orang Mesir, datang di tengah-tengah perkemahan orang Israel, dan orang itu berkelahi dengan seorang Israel di perkemahan. Anak dari perempuan Israel itu menghujat nama Tuhan dengan mengutuk, lalu ia dibawa kepada Musa. Nama ibunya Selomit binti Dibri dari suku Dan. Ia dimasukkan ke dalam tahanan untuk menantikan putusan sesuai dengan firman Tuhan. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Musa, "Bawalah orang yang mengutuk itu keluar perkemahan, dan semua orang yang mendengar harus meletakkan tangannya ke atas kepala orang itu. Lalu seluruh jemaah harus melempari dia dengan batu. Engkau harus mengatakan kepada orang Israel, demikian setiap orang yang mengutuk Allahnya harus menanggung dosanya sendiri. Siapa yang menghujat nama Tuhan harus dihukum mati, dilempari dengan batu oleh seluruh jemaah, baik pendatang maupun warga asli. Bila ia menghujat nama Tuhan harus dihukum mati. Apabila seseorang membunuh seorang manusia, ia harus dihukum mati. Siapa yang membunuh seekor ternak harus membayar gantinya, seekor ganti seekor. Apabila seseorang membuat sesamanya cacat, maka seperti yang telah dilakukannya, begitulah harus dilakukan kepadanya. Patah ganti patah, mata ganti mata, gigi ganti gigi. Seperti ia membuat orang lain cacat, begitulah harus dibuat kepadanya. Siapa yang membunuh seekor ternak, ia harus membayar gantinya. Tetapi siapa yang membunuh seorang manusia, ia harus dihukum mati. Satu hukum berlaku bagi kamu, baik bagi pendatang maupun warga asli, sebab akulah Tuhan Allahmu." Demikianlah Musa menyampaikan firman itu kepada orang Israel. Lalu orang yang mengutuk itu dibawa keluar perkemahan dan dilempari dengan batu. Orang Israel melakukan seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa.
Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, membaca teks bacaan kita hari ini, kita melihat bahwa betapa tegasnya penegakan hukum pada zaman Perjanjian Lama. Bagaimana seseorang yang menghujat Tuhan atau merugikan sesamanya dihukum dengan tegas. Tentu di balik ketegasan itu ada maksud baik yang hendak diajarkan kepada umat. Yang pertama adalah bagaimana umat diajar sungguh-sungguh untuk menghormati Tuhan, Allah yang sudah memilih mereka, menyelamatkan mereka, dan juga memberikan kehidupan yang baru atas mereka. Tuhan ingin bahwa mereka sungguh-sungguh menghormati dan menghargai nama Tuhan. Yang kedua adalah di balik hukum yang tegas di tengah relasi satu dengan yang lain. Tuhan ingin agar umat Tuhan hidup tidak saling merugikan satu dengan yang lain. Karena itu, ketika seseorang merugikan sesamanya, maka hukuman tegas ditegakkan. Harapannya adalah orang saling menjaga satu dengan yang lain. Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dari sini kita belajar bahwa meskipun terlihat tegas dan keras hukum Tuhan, tapi di balik semuanya itu adalah justru membentuk karakter umat Tuhan untuk menjadi semakin lebih baik. Karena itu mari kita bersyukur bahwa kita memiliki Tuhan yang begitu mengajar kita supaya kita benar-benar menjadi umat Tuhan sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki. Bagaimana kita menjaga relasi kita pada Tuhan dan juga sesama. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih bahwa Engkau tidak hanya menyelamatkan kami, Engkau tidak hanya memberkati kami, tapi juga Engkau mendidik kami bagaimana kami harus hidup memiliki karakter yang baik dalam relasi kami dengan Engkau dan juga dengan sesama. Kiranya Engkau terus menolong kami agar kami belajar hidup seturut dengan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.